pelatih yang disewa kelasnya ternyata memiliki ritual khusus. Laki-laki parubaya itu membakar dupa dan kemenyan serta terlihat berkomat-kamit. Arya adalah jin yang menyukai Dewi. Ia menghalau sebagian besar gangguan gaib yang mendekati pada Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Jin dan manusia merupakan makhluk yang berbeda. Dalam berbagai budaya dan catatan kuno, jin digambarkan sebagai sosok gaib yang memiliki berbagai kekuatan. Dimensi hidup jin dengan manusia juga berbeda, sehingga keduanya tidak akan bisa berinteraksi kecuali dengan cara-cara yang khusus. Namun tidak sedikit manusia dan jin yang saling berinteraksi untuk tujuan tertentu, misalnya pesugihan, santet, dan ilmu kebal. Padahal hal itu sangat dilarang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa kesombongan dalam hati seorang manusia. Dalam berbagai tradisi, jin seringkali dilibatkan dengan sebuah upacara spiritual. Praktek perdukunan juga masih marak hingga saat ini. Di berbagai daerah yang masih memegang teguh tradisi yang berhubungan dengan hal gaib, pasti memiliki cara-cara tersendiri untuk melakukan pemanggilan pada jin. Walaupun terkadang mereka mengatasnamakan jin tersebut sebagai nenek moyang. Selain itu, hal yang paling sulit diterima oleh akal sehat adalah sebuah pernikahan antara jin dan manusia. Dan hal itu memang benar adanya. Di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang gadis cantik yang masih duduk di bangku SMA. Gadis itu dikenal dengan nama Dewi, nama yang sesuai dengan parasnya yang mempesona. Secara fisik, Dewi memang tidak terlalu tinggi, namun ia memiliki kulit yang bersih dan cerah, hidung yang mancung, dan bulu mata yang lentik. Rambut Dewi hitam legam dan panjangnya sebahu. Soal karakter, Dewi merupakan sosok yang ceria dan mudah bergaul. Ia dikenal sebagai gadis yang ramah dan suka membantu. Di sekolah, Dewi juga lumayan populer dan terkenal pintar. Ia sendiri menekuni jurusan bahasa dan mengikuti ekstrakurikuler menari. Dewi sering tampil dengan riasan dan gerakan-gerakan yang memukau ketika tampil di pentas tari. Namun nasib Dewi saat ini dapat dikatakan malang. Tepatnya setelah masa SMA-nya berakhir, gadis itu tidak lagi bersinar, bahkan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Hanya orang tuanya yang masih menyayanginya dengan tulus. Hal itu bermula saat Dewi duduk di bangku kelas 11. Saat itu di bulan Oktober, sekolah Dewi mengadakan perhelatan bulan bahasa, sebuah acara yang ditujukan untuk memperingati Sumpah Pemuda dan juga sebuah cara untuk memperkenalkan lebih dalam terkait sastra Indonesia. Pengumuman bahwa akan ada perayaan bulan bahasa sudah digaungkan sebulan sebelumnya. Masing-masing kelas mempersiapkan dengan matang
penampilan yang nantinya akan digelar pada perayaan itu. Mulai dari kelas 10 hingga 12 memiliki tema masing-masing. Kebetulan di kelas Dewi, ia mendapat tema Bali. Artinya Dewi dan teman sekelasnya harus menampilkan kearifan lokal di daerah tersebut. Diskusi dilakukan antara siswa di kelas itu dengan wali kelas. Mereka akan menampilkan pertunjukan tari Bali. Tentu, Dewi yang ditunjuk menjadi penari utama yang nantinya akan memiliki riasan seperti putri kerajaan. Latihan dilakukan di dalam dan di luar sekolah. Latihan juga dilakukan saat jam pelajaran usai. Begitu juga dengan Dewi yang sering pulang malam karena berlatih menari dengan rekannya satu kelas. Rencananya terdapat 2 sesi yang saling berkaitan. Oleh karena lebih banyak laki-laki di kelas Dewi, maka sebagian pembuka akan ada tari kecak. Walaupun terkesan mudah, ternyata tarian ini juga memerlukan pelatih. Sehingga dengan dana iuran kelas, mereka menyewa pelatih asli dari Bali. Kemudian setelah tarian itu, maka akan ada sambungan dengan tari legong yang akan menampilkan Dewi dan beberapa siswi lain. Tentu Dewi akan menjadi pusat perhatian nantinya. Satu bulan berlalu, perayaan bulan bahasa akan segera digelar. Tepat di minggu pertama, sekolah Dewi riuh dengan berbagai macam persiapan untuk pagelaran. Perayaan digelar pada hari Sabtu dan tidak ada kegiatan belajar mengajar. Di pagi hari Dewi sudah tiba di sekolah, lebih awal dari biasanya. Hal itu karena ia harus memakai riasan di wajahnya, juga kostum penari legong yang khas. Balutan kostum penari yang berwarna hijau gelap dengan ornamen keemasan tampak elok di tubuh Dewi. Bulu matanya yang lentik dan rambutnya yang legam serta bervolume membuat gadis itu sangat memukau. Walaupun demikian, urutan tampil untuk kelasnya terbilang di akhir-akhir acara, di waktu sore. 1 jam sebelum tampil, ada yang membuat Dewi terkejut. Pelatih yang disewa kelasnya ternyata memiliki ritual khusus. Pamade namanya. Ia yang membimbing kelas Dewi mempersiapkan pertunjukan. "Apa harus pakai beginian, Pak?" tanya Dewi. "Iya, wajib ini untuk keselamatan penari," jawab Pamade. Laki-laki parubaya itu membakar dupa dan kemenyan serta terlihat berkomat kamit. Kejadian itu dilakukan di kelas yang kini sudah beralih fungsi menjadi ruang belakang panggung. Apa yang dilakukan Pamade tidak diambil pusing oleh siswa yang keluar masuk ruangan itu. Memang secara tradisi, hal seperti itu selalu ada di setiap perhelatan besar. Terlebih masing-masing siswa sibuk mempersiapkan dirinya masing-masing. Tepat pukul 4 sore, pembawa acara mempersilahkan kelas Dewi untuk menunjukkan aksinya. Semua berjalan lancar. Tari kecak memukau penonton dengan kekompakan bunyi dan gerakan tangan di atas dengan getaran pada jari-jari penarinya. Usai dengan tarian itu, langkah-langkah penari legong menghiasi panggung. Sorak-sorai penonton tampak pecah, baik dari para siswa maupun guru-guru yang menyaksikan.
Legong sendiri memang tarian khas yang memerlukan penghayatan. Lekuk tubuh penari dan juga sorot matanya menjadi yang utama. Gerakan meliuk-liuk itu disesuaikan dengan irama gong yang ditabuh beberapa siswa lain. Namun Pak Made menyadari sesuatu. Gerakan Dewi dengan keluasannya dan senyum centil di wajahnya tampak beda. Setelah memperhatikan lagi, Pak Made yakin bahwa sosok yang menari bukanlah Dewi yang sesungguhnya. Dewi ketempelan. Sosok penari legong yang sebenarnya. Pertunjukan usai 30 menit kemudian. Di belakang panggung Dewi pingsan. Banyak yang menduga Dewi tidak sadarkan diri karena totalitas dalam berlatih dan tampil sebagai penari. Namun Pak Made yang sudah berpengalaman segera berkomat kamit dan menuangkan segelas air ke mulut Dewi. Sontak gadis muda itu menyembur dan mulai mengerang. Beberapa orang di sekitarnya terkejut dan mulai mengerti apa yang terjadi. Dewi menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, melirikkan matanya yang bulat besar dengan tajam. Senyumnya tampak mengerikan, walaupun kecantikannya masih terpancar. Beberapa siswa yang ketakutan segera berlari keluar kelas. Sedangkan beberapa siswa memegang tangan Dewi yang tampak masih ingin menari. Pak Made pun mencoba berdialog dengan sosok yang ada di tubuh Dewi. "Siapa kamu? Apa keperluan kamu?" tanya Pak Made dengan sedikit menggertak. Dewi hanya cekikikan. Tawanya melengking dan membuat orang di sekelilingnya merasa ngeri. Pak Made yang memiliki kemampuan spiritual hanya memejamkan mata dengan gerakan tangan yang seolah-olah mengusir. Dewi mulai bereaksi. Gadis itu tiba-tiba berhenti menari dan mulai kejang sebentar dan kemudian tidak sadarkan diri. Orang merasa masalah itu selesai, walaupun pada sesi latihan Dewi sama sekali tidak pernah mengalami hal semacam itu. Seminggu berlalu, kelas Dewi mendapat juara pertama dalam pagelaran itu. Semua bersorak saat kepala sekolah mengumumkan pemenang di sela-sela upacara bendera hari Senin. Hanya Dewi yang tampak kurang bersemangat. Sebenarnya sejak kejadian itu, Dewi lebih suka diam dan melamun. Beberapa kawannya menyadari hal itu, tapi tidak ambil pusing. Mereka mengira Dewi hanya lelah atau sedang ada masalah di rumah. Namun yang paling merasakan perubahan adalah kedua orang tuanya. Darto dan istrinya Suli menangkap keanehan pada anaknya. Di rumah Dewi sering melamun dan tidak begitu nafsu makan. Setiap kali ibunya bertanya yang terjadi, Dewi selalu mengatakan semua baik-baik saja, tidak ada masalah. "Dek, jangan-jangan kamu ditolak cowok ya?" goda Suli pada putrinya. Dewi hanya tersenyum sebentar. Ia memang cantik dan populer. Terlebih di usianya yang sekarang, sangat wajar jika ia memiliki ketertarikan pada lawan jenis. Bahkan di zaman sekarang sering terjadi drama yang menggelitik. Menganggap bahwa anaknya hanya butuh waktu untuk sendiri, kedua orang tuanya enggan mengganggu. Mereka tidak mengetahui peristiwa yang dialami Dewi seminggu lalu.
Dewi sendiri merasa bahwa pundaknya terasa berat. Semenjak kejadian itu, Dewi merasa pikirannya kurang fokus. Ia bahkan sering lupa dengan tugas-tugas sekolahnya. Beruntungnya Dewi memiliki beberapa teman yang rajin mengingatkan gadis itu tentang tugas yang diberikan oleh guru. Bahkan mereka sering berbagi jawaban pada Dewi agar ia lebih cepat selesai. Gadis remaja itu juga beberapa kali bermimpi aneh. Terhitung sebanyak 3 kali, Dewi bermimpi berada di tempat indah. Ia sendiri tidak tahu di mana tempat itu. Yang jelas banyak bunga indah dan juga semacam istana besar yang tampak elok. Di mimpinya yang terakhir, ia juga melihat siluet laki-laki yang tinggi dan terlihat tampan hanya dengan mengintip bayangannya saja. Anehnya lagi, setelah bermimpi seperti itu, Dewi akan bangun dengan lebih ceria. Bahkan ia sempat bangun dengan senyum tipis di wajahnya. Dewi tidak pernah membagikan cerita di mimpinya pada siapapun, termasuk orang tuanya. Di sisi lain, Darto dan Suli senang karena anaknya kembali seperti semula. Wajah gadis itu tampak sumringah ketika bangun tidur. Di sekolah, Dewi juga kembali akrab dengan kawan-kawannya. Walaupun ia masih kesulitan fokus karena sering terbayang sosok yang ada di mimpinya, Dewi sendiri tidak pernah berpikir makna dari mimpinya. Ia hanya menganggap hal yang dialaminya sebagai kebetulan, tidak lebih dari sebuah bunga tidur. Walaupun tidak setiap hari Dewi rutin mengalami mimpi aneh yang terkesan indah, bahkan berkelanjutan seperti serial TV. Mimpi Dewi juga berada di tempat yang sama, hanya saja berbeda sudut. Dewi menganggap tempat itu adalah taman kerajaan. Ia menikmati luasnya taman dengan banyaknya bunga indah. Ia belum memiliki pikiran untuk masuk ke dalam istana yang megah di hadapannya. Namun sebenarnya Dewi juga penasaran seperti apa isi dalam istana tersebut. Tampaknya isi hati Dewi terbaca. Di suatu malam, Dewi kembali bermimpi di tengah bunga yang sama. Namun kali ini bukan kupu-kupu yang menyambutnya, melainkan sosok laki-laki tampan yang berdiri di depan istana. Laki-laki itu tampak gagah dengan postur yang tegap. Rambut gondrong, klimis, dan kulit yang bersih bersinar. Dewi merasa bahwa baru kali ini ia menjumpai laki-laki setampan itu. Sosok itu berdiri di depan pintu istana yang lebar, bertelanjang dada, dan hanya menggunakan semacam kain sarung bermotif catur yang cingkrang sebatas lutut. "Kemari, ayo masuk," ajak sosok itu. Dewi hanya mengangguk dan mulai melangkahkan kaki menapaki anak tangga. Laki-laki itu membuka pintu yang ada di belakangnya. Saat Dewi sudah dekat, laki-laki itu menggenggam tangan Dewi dan perlahan memasuki ruangan istana. Dewi merasa sangat gugup. Walaupun dalam mimpi, ia merasa jantungnya berdetak tak karuan. Mulutnya terkunci. Dan pemandangannya sibuk menangkap pemandangan indah di dalam ruangan itu. Bagian depan berisi tiang-tiang kayu yang tampak kokoh.
karpet warna emas di lantai, serta beberapa anak tangga yang menuju pintu besar, serupa dengan yang ia lewati. Ruangan kosong itu begitu memukau. Dewi menduga bahwa ruangan itu adalah tempat perjamuan, sedangkan di balik pintu itu barulah ada singgasana. Dewi menatap wajah laki-laki itu tanpa berkedip, apalagi sosok itu selalu tersenyum manis. Bibirnya tampak segar dan wajahnya sangat ramah. "Arya Lesmana," ujar laki-laki itu tiba-tiba. Dewi sedikit terkejut. Ia menduga laki-laki itu bisa membaca pikiran karena memang saat itu Dewi bertanya-tanya siapa nama sosok di depannya. Namun belum sempat Dewi membuka mulut, pandangannya menghitam. Ia terbangun dengan badan sedikit letih. Ia berangkat sekolah dengan riang. Bayangannya dipenuhi sosok laki-laki tampan bernama Arya Lesmana. Ia berangkat sekolah dengan riang. Bayangannya dipenuhi sosok laki-laki tampan bernama Arya Lesmana. Hari itu ia tidak banyak menyimak penjelasan guru dan juga tidak banyak berinteraksi dengan teman-temannya. Dewi yang masih merasa penasaran dengan sosok Arya mencoba untuk tidur di jam istirahat. Ia bahkan tidak pergi ke kantin dan membeli jajanan seperti teman-temannya. Namun hingga beberapa menit ia terlelap. Di tengah kebisingan kelas, ia tidak tiba di taman mimpi seperti biasanya. Mungkin mimpi seperti itu hanya hadir di malam hari. Di perjalanan pulang, Dewi bergegas agar segera tiba di rumah dan menghabiskan waktu agar segera malam. Dewi sesekali membantu ibunya membuat jajanan pasar setengah matang setiap hari, terutama saat pagi. Suli mengirim jajanan tradisional buatannya ke pasar terdekat. Bagi Dewi, cara paling efektif untuk membunuh waktu adalah menyibukkan diri dengan membantu orang tuanya. Suli pun merasa senang karena anaknya mulai aktif membantu walaupun ia sering melarangnya. Suli sebenarnya lebih senang Dewi menghabiskan waktu dengan teman-temannya untuk berdiskusi pelajaran. Terlebih tidak lama lagi, Dewi sudah menginjak kelas 12. "Dek, kamu itu banyak-banyak belajar saja. Minggu depan sudah ujian kenaikan loh," ujar Suli. "Bosan, Bu. Lagian di sekolah sudah belajar kisi-kisinya," sahut Dewi. Memang sejak kecil keajaiban Dewi adalah cepat tanggap. Walaupun tidak banyak belajar dan terlihat santai, tapi gadis itu sebenarnya anak yang cerdas. Berulang kali ia menyabet juara kelas, paling tidak mendapat 3 besar. Ternyata keajaiban itu masih ada. Dewi melewati ujian dengan mudah dan ia yakin hasilnya akan memuaskan. Setelah ujian kenaikan, Dewi libur untuk 1 minggu. Biasanya ia akan pergi ke pusat perbelanjaan untuk menonton film bersama teman-temannya atau pergi berlibur ke tempat wisata. Namun liburan kali ini Dewi memilih untuk bermalas-malasan saja di rumah. Suli sempat menduga bahwa anaknya sedang berkonflik dengan teman-temannya. Namun dugaan itu dipatahkan ketika beberapa teman bermain ke rumah Dewi. Mereka masih berteman baik, bercanda dan saling membicarakan kekaguman
kakak kelas mereka masing-masing. Sebenarnya orang tua Dewi juga menawarkan sejumlah uang agar anaknya pergi berlibur bersama teman-temannya. Darto dan Suli memang tidak memiliki waktu untuk mengajak Dewi liburan karena mereka memang memiliki kesibukan masing-masing. Liburan sekolah akhirnya usai. Sebelum itu, Darto sudah memenuhi kewajibannya sebagai wali murid. Darto mengambil rapot anaknya dan mendapat kejutan bahwa anaknya mendapat juara 4. Darto terkejut karena prestasi anaknya menurun. Walaupun demikian, kedua orang tua Dewi tidak pernah memarahi gadis itu. Mereka hanya akan memberi sedikit nasihat dan motivasi untuk anaknya. Mereka menganggap Dewi sudah cukup dewasa untuk mengerti kewajiban dan haknya. Dewi sudah resmi menjadi siswa kelas 12. Sebenarnya ia sendiri juga menyayangkan mengapa menempati peringkat keempat, namun hal itu segera dilupakannya. Ia ingin berfokus pada ujian selanjutnya, ujian kelulusan. Dewi sudah memiliki gambaran di mana saja ia akan mendaftar perguruan tinggi. Pilihan teratasnya jatuh pada UGM di Yogyakarta, dan sebagai cadangan, ia ingin berkuliah di Universitas Brawijaya Malang. Namun itu adalah langkah selanjutnya. Sedangkan yang harus ia lakukan adalah fokus untuk persiapan ujian akhir. Dewi sebenarnya mendapat tawaran untuk mengikuti pelajaran tambahan secara gratis, tapi ia menolak karena orang tuanya juga menawarinya untuk les beberapa mata pelajaran, dan lagi-lagi ia menolak. Dewi hanya ingin bersantai. Ia yakin akan lulus dengan mudah. Sementara itu di malam hari, ia sudah lama meninggalkan kebiasaannya belajar sebelum tidur. Sifat malas Dewi mulai dominan. Di sisi lain, orang tuanya mengira anaknya sedang belajar di kamar. Sebab itu mereka tidak pernah mengganggunya. Di dalam mimpinya Dewi semakin dekat dengan Arya. Walaupun terhitung baru 3 kali ia bertemu Arya, sejak pertama kali sosok itu mengajak Dewi masuk istana. Di malam itu, kembali Dewi bermimpi bertemu Arya dengan penampilan yang sama. Dewi merasa rindu pada orang asing itu. Sebenarnya keduanya seperti orang yang sama-sama bisu ketika bertemu. Aneh, keduanya hanya saling berpegangan tangan dan sesekali berlari-lari kecil di taman. Arya sendiri belum mengajak Dewi masuk lebih jauh dalam istana. Kencan bisu dan asing itu nyatanya membuat Dewi senang. Arya pun terlihat demikian. Walaupun tidak melontarkan kata-kata, tapi Dewi menangkap sosok itu begitu tertarik padanya. Badannya yang terlihat berisi dengan otot yang keras membuat siapapun terpana. Sebenarnya, sosok yang Dewi saksikan adalah gambaran laki-laki idaman dalam benaknya. Oleh karena itu, Dewi sangat terpana dan sering gugup ketika dekat dengan Arya. "Kalau ingin bertemu sebelum tidur, ucap namaku," kata Arya dengan tatapan lembut. Dewi hanya mengangguk. Seperti pada kebanyakan mimpi,
bahwa seseorang terkadang hanya bisa merasakan secara penginderaan dan tidak dapat bergerak bebas atau berbicara. Perkataan Arya diingat betul oleh Dewi. Bahkan setelah ia bangun di pagi hari, kata-kata itu masih membekas. Kini ia memiliki kunci untuk masuk ke mimpi indah dan bertemu laki-laki yang perlahan ada di hatinya. Di siang hari semua normal bagi Dewi, namun bagi orang di sekitarnya, mereka menganggap Dewi menarik diri dari pergaulan. Dewi memasang sikap cuek pada sekelilingnya. Hari demi hari, Dewi semakin dekat dengan ujian kelulusan. Tidak seperti teman-temannya dan mayoritas siswa kelas 12 yang cenderung panik, Dewi tetap santai. Walaupun sebenarnya banyak hal yang tidak ia mengerti terkait materi-materi pelajaran. Dapat dikatakan mimpinya tentang Arya mempengaruhi kehidupannya. Dewi masih belum menyadari bahwa sosok Arya adalah makhluk dimensi lain. Arya adalah jin yang menyukai Dewi. Ia menghalau sebagian besar gangguan gaib yang mendekati pada Dewi. Semua berawal ketika di acara bulan bahasa, ketika Pamade yang tidak lain adalah penggiat seni dan praktisi spiritual membuka mata batin Dewi. Sebab itu juga ada jin yang menguasai tubuh Dewi dan menari legong dengan indahnya. Namun sosok jin bernama Arya ini memang memiliki kesaktian. Tanpa campur tangannya, Dewi bisa saja selalu mengalami gangguan gaib. Sebenarnya Dewi sendiri memang sering merasa mual dan kurang fokus. Hal itu sebenarnya menandakan ada jin yang mendekat. Ketika ia sering melamun juga demikian. Namun hingga pertemuannya yang kesekian kali, Dewi masih belum memahami bahwa ia disukai bangsa jin. Sosok Arya yang sebenarnya adalah jin memang menampakkan diri dengan rupawan untuk memikat Dewi. Sebenarnya dalam hidup gadis itu memiliki pengaruh tersendiri. Walaupun Dewi tampak senang dan bahagia, tapi nyatanya harus ada yang dikorbankan, kehidupan sosialnya. Waktu terus berjalan hingga pada masa ujian kelulusan. Ujian itu berlangsung 1 minggu penuh, walaupun mata pelajaran utama hanya 4 macam. Di hari pertama, Dewi tidak merasakan kesulitan karena mata pelajaran bahasa Indonesia memang favoritnya. Namun di hari-hari selanjutnya, semuanya kacau. Bahkan Dewi sempat mengosongi banyak sekali nomor di lembar jawabannya. Saat ujian, ia sering melamun dan memperhatikan jari-jarinya yang lentik. Fokus matanya tertuju pada jari manis. Upaya teman-temannya yang memberikan kode pada Dewi tampak gagal. Gadis itu larut dalam lamunannya. Ia tampak tidak peduli dengan ujian yang ada di depan matanya. Ternyata sebab dari semua itu terjadi di malam sebelumnya. Masih dalam mimpi, Arya memberikan cincin dan mengatakan bahwa akan memperistri Dewi. Cincin itu dipasang sendiri oleh Arya pada jari manis Dewi. Dewi sangat senang. Seakan-akan ia benar-benar mendapat pangeran dalam hidupnya. Sebuah cinta sejati. Namun ia tidak sadar
apa yang akan di belakang kejadian itu. Namun ia tak sadar apa yang ada di belakang kejadian itu. Dewi yang masih polos tidak begitu mengerti istilah dalam hubungan. Ia menganggap cincin itu hanyalah pemberian biasa sebagai bentuk hadiah seseorang kepada orang yang dicintainya. Bahkan saat bangun, ia melihat jari manisnya yang dalam pandangannya tampak sebuah cincin emas putih dengan berlian biru muda. Dewi mabuk kepayang. Ia hampir kesulitan membedakan kenyataan dan mimpi. Ketika berangkat sekolah, Dewi yang selalu pamit dengan mencium tangan kedua orang tuanya tampak memiliki gelagat aneh. Ia seperti terburu-buru dan menyembunyikan tangannya. Dewi tidak ingin timbul pertanyaan dari orang tuanya terkait cincin indah yang melingkar di jarinya. Padahal kedua orang tuanya tidak melihat apapun di jari Dewi. Kejadian itu masih terbayang di pikiran Dewi, membuatnya menganggap sepele ujian kelulusan. Usaha teman-temannya yang ingin memecah lamunan Dewi gagal total. Sementara pengawas ujian membiarkan sikap Dewi karena menganggapnya sedang memikirkan jawaban. Singkatnya, ujian sudah selesai dilaksanakan dan hasil koreksi akan segera diberikan. Begitu juga rekapan nilai yang akan dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan serta wisuda. Sangat malang nasib gadis cantik bernama Dewi. Ia dinyatakan tidak lulus dan artinya tidak dapat mengikuti wisuda. Tidak hanya orang tua Dewi yang menangis histeris, teman-temannya di sekolah juga sangat terkejut. Seorang gadis pintar yang selalu memegang juara dinyatakan tidak lulus. Pihak sekolah pun memanggil orang tua Dewi di pertemuan yang terpisah. Darto menjadi wali yang hadir, namun ia tidak sendiri karena Dewi juga turut ikut. Mereka berbincang di ruang bimbingan konseling. "Terima kasih banyak atas kehadirannya, Pak," ujar Pak Yusuf sembari menjabat tangan Darto. Tampak wajah Darto yang kusut, begitu juga dengan Dewi yang datang dengan mata sembab. "Begini Pak, kami sebenarnya penasaran, apakah Dewi di rumah sedang ada masalah, terutama yang berkaitan dengan pelajaran?" tanya Pak Yusuf. "Tidak ada Pak, Dewi giat belajar. Dia juga gak pernah ngeluh apa-apa," jawab Darto. Dewi memang ikut dengan ayahnya, tapi ia hanya menunggu di luar karena memang Pak Yusuf ingin berbincang empat mata dengan orang tua Dewi. Setelah diskusi hampir 1 jam, Pak Yusuf menyatakan bahwa memang tidak dapat membantu gadis malang itu. Namun ia masih diberikan kesempatan lebar untuk mengulang di sekolah. Bahkan Pak Yusuf menjamin tidak akan ada perundungan pada gadis itu. Selepas tragedi di sekolah, Dewi kini menjadi lebih pemurung. Ia hanya bahagia di mimpinya saja. Kegiatan Dewi sehari-hari selain membereskan pekerjaan rumah, ia juga membantu ibunya lebih giat. Suli pun sama sekali tak membahas perihal ketidaklulusan Dewi. Bahkan dari awal mengetahui anaknya tidak lulus, ia tidak memarahinya.
Di sisi lain, Dewi masih berhubungan dengan lelembut yang tampak rupawan di matanya. Bahkan di saat-saat keterpurukan Dewi, hal yang lebih besar datang. Dalam mimpinya yang entah keberapa, Dewi hadir dengan suasana yang berbeda. Tampak ia melihat sekelilingnya dipenuhi oleh banyak orang yang menggunakan busana adat Jawa. Ia pun merasa berada di sebuah ruangan luas dengan dekorasi indah. Di balik itu terlihat Arya dengan penampilan berbeda. Tampak ia seperti pengantin laki-laki yang gagah. Demikian juga dengan Dewi yang baru sadar bahwa ia mengenakan kebaya merah merona. Langkah kakinya juga lebih pendek karena kain jarik yang mengikat setengah badannya. Mimpi itu menjadi luar biasa bagi Dewi. Walaupun Dewi tidak begitu paham suara-suara sinden yang mengiringinya, tampak asing dan terdengar seperti bahasa Jawa kuno. Arya menggandeng Dewi dan mengucapkan sumpah setia. Walaupun ia tidak mengerti adat seperti apa, tapi Dewi yakin bahwa ia sudah menikah kala itu. Dewi meneteskan air mata, merasakan perasaannya yang campur aduk. Bahkan raga Dewi yang terlelap juga demikian. Dari matanya mengalir air mata yang segera diserap oleh bantal. "Mas, kalau kita sudah menikah, maka kamu harus temui aku di dunia nyata," ujar Dewi. "Di malam Jumat aku akan hadir untuk menemuimu," sahut Arya. Benar saja, setelah beberapa hari menunggu, sosok Arya memang hadir di kamar Dewi. Namun Dewi sendiri sebenarnya berada pada kondisi setengah sadar dan setengah tidak. Sosok itu tetap rupawan, kini hadir di kamarnya. Mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan sejak itu pertemuan mereka tidak lagi dimimpi. Dewi pun perlahan sadar bahwa Arya bukanlah manusia. Ia adalah sosok jin. Namun kenyataan yang tidak mengurangi rasa Dewi pada Arya. Setelah 3 bulan berlalu, perut Dewi mulai mengembang, semakin besar setiap harinya. Orang tuanya tentu keheranan. Mereka tidak pernah melihat Dewi dekat dengan seorang laki-laki. Bahkan Dewi dipaksa untuk pergi ke dokter dengan kawalan Darto dan Suli. Hasilnya tidak ada yang aneh. Semuanya normal. Hingga pada akhirnya jalur alternatif ditempuh. Darto secara diam-diam mendatangi orang pinter bernama Mbah Ji. Di daerah tersebut sosok Mbah Ji lumayan terkenal. Darto pun menemuinya dan berkonsultasi perihal anaknya. Pernyataan demi pernyataan orang tersebut membuat Darto tercengang. "Anakmu itu kasihan, sudah lama dia itu ditahan sukmanya. Lalu di perutnya itu tidak kosong, ada isinya," kata Mbah Ji. "Itu bayi lelembut genderuwo," tambahnya. Dari pernyataan Mbah Ji inilah Darto mulai menangkap keanehan Dewi yang ada sejak lama. Mencocokkannya dengan hal mistis di balik itu, Mbah Ji tidak memberikan instruksi apapun. Ia hanya mengatakan bahwa akan mencobanya menanganinya. Laki-laki itu hanya meminta nomor ponsel Darto.
Setelah 2 hari Darto mendapat telepon dari Mbah Ji. Pria itu mengatakan bahwa sudah tuntas dengan tugasnya. Namun Mbah Ji mengatakan Dewi sendiri harus memutuskan ikatan dengan jin itu. Benar saja, keesokan harinya perut Dewi yang tampak seperti hamil tua tiba-tiba kempes dalam semalam. Hal itu terjadi setelah Mbah Ji mendatangi rumah Darto dan melakukan ritual pada Dewi. Dalam ritual itu, Dewi diperlihatkan bahwa sosok Arya tidak seperti yang ia lihat selama ini. Tubuhnya besar dan hitam, penuh rambut kusut. Dewi juga diperlihatkan ketika Arya tidur. Tampak mulutnya terbuka lebar dengan lidah yang menjulur panjang. Hidungnya tampak seperti hidung lembu. Dan sosok itu memiliki taring yang panjang. Kukunya tampak hitam dan panjang. Dengan melihat kenyataan itu, Dewi memutuskan ikatan dengan sosok jin itu dalam hatinya. Sejak saat itu, Dewi tidak lagi bermimpi aneh. Ia bahkan mulai rajin ibadah. Namun sayangnya, hingga saat ini 7 tahun berlalu Dewi belum juga mendapat pasangan yang cocok. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai pa tepang deui.